Selamat malam saudara, baru saja dilantik anggota DPR langsung menuai sorotan. Pasalnya rencana pemberian tunjangan perumahan kepada anggota DPR ini menuai polemik. Masih dalam kajian memang, tapi diperkirakan anggota DPR akan mendapatkan 30 hingga 50 juta rupiah per bulannya hanya untuk uang tunjangan perumahan. Karena rumah dinas yang digunakan sebelumnya dinilai sudah tidak layak. Benarkah tunjangan perumahan dapat menjadi solusi anggota dewan mendapatkan tempat tinggal atau justru menambah kesenjangan? Kita akan membahasnya malam hari ini bersama sejumlah narasumber. Ada Hasbiaullah Ilyas, anggota DPR RI, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Malam Pak Hasbi. Malam, terima kasih Mbak. Ada juga Siska Baringbing, peneliti Seknas Fitra. Malam Mbak Siska. Egy Primayoga, peneliti ICW. Mas Egy, malam. Malam. Dan juga kami sudah tersambung melalui sambungan Zoom. Ada kehadiran Jamaluddin Malik, anggota DPR RI, fraksi Partai Golkar. Malam, Bang Jamal. Selamat malam, Mbak. Selamat malam. Oke, untuk sewa rumah, Mbak Siska katanya ini penting sekali loh buat anggota DPR, terutama bukan yang hanya dari luar Jakarta nih. Yang di Jakarta juga mau nih, penting katanya. Ya, saya kira ya anggota DPR belakangan ini suka mendramatisir. Kenapa tuh? Mendramatisir keadaan bahwa seolah-olah rumah ini sangat penting tentunya ya. Perumahan itu merupakan bagian hak DPR, itu sudah diatur oleh Undang-Undang tentang susunan kedudukan MPR DPR ya. Itu hak ya. Tetapi kan pemerintah negara sudah menyediakannya dalam bentuk rumah dinas. Nah, rumah dinas ini yang harusnya dipakai ya. Nah, dipakai, mari pakai. Sebentar Pak. Saya justru bertanya-tanya ketika ada aset negara ya, sudah ada dialokasikan khusus untuk rumah dinas, kenapa tidak itu dipakai? Kalau ada persoalan. Bocor. Nah, kalau bocor berarti harus dicari dong solusinya apa yang solutif. Perbaiki, ada anggaran perawatan, mari gunakan itu. Jadi kita heran ya, ini anggota dewan yang ada berasal dari seluruh Indonesia, ini kan dewan terhormat ya. Kalau bisa kita bilang officium nobile, profesinya terhormat sekali, mewakili kepentingan rakyat. Artinya apa? Jangan terlalu didramatisir lah persoalan rumah yang tidak layak, bocor, tikus. Ya diperbaikin saja, anggarannya ada gitu. Nah justru pertanyaan saya heran dengan kebijakan di DKI Jakarta, anggota dewannya semuanya orang Jakarta, justru didapat dapat, ini kita bandingkan ya, jangan-jangan ini presiden yang dibawa dari DPRD Jakarta, ada dapat tunjangan rumah, boleh dong kita DPR RI juga dapat hal yang sama. Banyak drama katanya. Nah, itu justru kebijakan yang harus dipertanyakan di DKI Jakarta itu apa yang terjadi. Nah, ini kan rumah boleh dong dapat, boleh. Sudah disediakan, gunakan. Itu saja. Simple. Jangan didramatisir. Tidak usah berdramatisir. Sepakat ya kalau DPR ya, itu punya pekerjaan yang berat ya, gitu. Boleh. Ini sekarang kan zamannya normalisasi. Hal yang tidak normal akhirnya dinormalisasi. Boleh, tunjangan perumahan itu boleh didapat kalau rumah dinasnya tidak ada. Itu persoalannya. Nah, kalau rumah dinasnya ada, maka itu tempati. Kalau tidak ada baru boleh dapat. Kita cek, DPR RI punya nggak rumah dinas? Lokasinya strategis nggak? Sangat strategis di Kalibata. Jadi tadi keluhan-keluhan yang disampaikan oleh Pak Jamaluddin tadi bahwa dari Bekasi ke Senayan butuh waktu 1 jam, makanya tempati rumah dinas. Kalau ada yang rusak, perbaikin. Ya, menurut catatan kami saya menindaklanjutin tadi ya yang disampaikan oleh rekan saya, Egy ya, itu dalam 1 tahun, kalau ini nanti kebijakan ini nanti akan disahkan, maka akan ada pengeluaran beban APBN sebesar 348 miliar. Hanya untuk sewa rumah bagi anggota DPR? Tunjangan, bukan sewa ya, ini tunjangan perumahan ya. Terus kalau dalam 5 tahun itu 1,74 triliun ya. Tadi disampaikan oleh Pak Hasbi, kita 24 jam bekerja gitu. Saya mau sampaikan bahwa saat ini kami Fitra bersama Koalisi Masyarakat Sipil ya, itu sedang mendampingi masyarakat pesisir, salah satunya di Tangerang. Yang persis di bawah PSN ya. Mereka itu hidup dengan tempat tinggal yang sangat tidak layak ya. Sanitasi tidak ada, air bersih tidak ada. Sangat layak, MCK-nya juga sangat berantakan. Nah, kalau anggaran 1,74 triliun ini ya dikalikan 5 tahun ya, itu dikasih ya, diberikan kepada rakyat untuk dalam bentuk rumah sangat sederhana, sehat.
itu kalau kita kalkulasi itu bisa 18.000 KK yang dapat. Oke. Bermanfaat kan? Bukannya wakil rakyat. Tuh. Nah, Mas, wakil rakyat itu kan sudah ini ya, jangan kesejahteraannya anggaran untuk mensejahterakan rakyat, tapi diwakili oleh wakilnya gitu. Harusnya rakyat yang dapat. Gitu. Jangan gimana tuh, ada Mas Afi? Yang disoroti hanya DPR RI. Tapi pernahkah Anda ini mensoroti DPRD? Pernah Pak. Kapan? Pernah. Lihat tuh. Kami pernah ditanya. Tapi ini jangan lari ya Pak. Ini soalnya persoalan DPR RI ya. Oh, jangan iya. lari. Tapi gini Pak, itu pernah kita kritisi Pak. Pernah media menanyakan ke kami. Justru kita heran. Jangan hal yang seperti saya sampaikan tadi, ini jangan dinormalisasi bahwa seolah-olah apa yang dilakukan di DPRD DKI Jakarta itu normal, itu bisa dilakukan di DPR RI, ya. Itu justru pertanyaannya justru aneh Pak. Itu kemarin saya pernah ditanya sama media, justru saya heran, loh ini bisa begini bagaimana? Harusnya ini ada jadi temuan ya, karena ada rumah dinas di Jakarta, tetapi juga diberikan tunjangan perumahan gitu. Ini kan double budget karena rumah dinas itu kan juga ada anggarannya, ada anggaran perawatan yang dikeluarkan. Jangan sampai nanti double budget itu kan harusnya jadi temuan kalau terjadi double budget. Ya, ini terima kasih kita sama Pak Hasbi mengungkapkan kembali. Sebenarnya saya nggak mau membuka itu, tapi Pak Hasbi yang membuka ya, gitu. Kita lihat contohnya Pak Jamal nggak punya rumah itu kan butuh. Kan ada rumah Kenapa dinas. Anda Ada rumah tidak dinas, Pak. mengkritik daerah-daerah lain hanya DPR RI? Ada rumah dinas, Kan Pak. ada rumah dinas Pak. Saya pernah kritisi waktu di Sumatera Utara, karena saya dulu di Sumatera Utara dan saya kritisi, Bapak bisa searching nanti di pencarian Google ya, di tracking ya Pak ya. Ini anak muda ini anak muda kapan Anda pernah kritik? Kenapa? Pak, kita bareng Pak, kita sama-sama koalisi Nah, masyarakat meeting, Pak. sipil Pak. Ya, Pak. Jadi Pak, begini Pak ya, pertanyaannya nggak punya rumah, kan ada. Negara sudah menyiapkan rumah dinas. Jadi siapa bilang anggota DPR tidak disediakan? Ada. Rusak, perbaikin. Anggarannya ada. Itu pergunakan. Saya tidak pernah bilang tidak punya rumah. Ada rumah betul di Kalibata. Iya, udah selesai kalau Anda gitu, Pak. silahkan Anda tanyakan ke sekjenan. Kan itu dari awal saya bilang, saya jadi baru. justru aneh gini ya. Ini justru aneh. Saya baru 10 hari. Ini pertanyaannya aneh. Masa kita dari masyarakat sipil yang diminta untuk memperjuangkan DPR? DPR itu gampang Pak. Saya tidak memperjuangkan kepada panggil Mbak kok. sekjennya. Justru saya akan memperjuangkan Mbak kok. Gimana? Panggil sekjennya, tanyakan anggarannya kemana. Kan tinggal begitu. Bapak punya hak tanya kepada DPR sekjen. Panggil sekjenan kemana? Saya mau kemana? Kalau gitu saya mau dengar pendapatnya Mas. Coba saya lihat, nggak usah Mbak lihat di jauh-jauh. DKI Jakarta dilantik 20 Agustus tanggal 1 sudah gaji. Sebelum bekerja sudah digaji. Berarti, tapi DPR RI Bapak berarti selama ini Bapak tinggal nanyakan aja ke sekjen kenapa gajinya belum dibayarkan. Kan tinggal gampang Pak. Jadi Sampai, mohon maaf, boleh dicek. Saya tadi sama teman-teman Kompas, kita sarapannya kita nggak beli Mbak, dikasih sama om saya. Dengan tujuan hemat. Karena kita orang kampung itu tidak dibiasakan ngutang untuk hal-hal yang tidak Pak, artinya gini Pak, curhatan Bapak itu Pak, curhatan Bapak itu seharusnya enggak harus sampai ya sebenarnya ke publik ya, karena ada gitu, rumah dinas ada. Pertanyaan kenapa Bapak tidak dapat haknya, seperti sudah kita sampaikan berulang-ulang tadi ya gitu. Bapak punya hak tanya ke DPR, ke sekjen. Nah, terkait tentang tadi persoalan-persoalan yang Bapak hadapi, Bapak harusnya sebagai wakil rakyat sudah siap gitu, karena Bapak harus lebih kuat, lebih tangguh untuk memperjuangkan rakyat. Makanya, kalau Bapak begini curhat-curhat gimana memperjuangkan konstituen Bapak? Itu pertanyaannya. Jadi kami kira ini ya, jangan terlalu didramatisir lah Pak gitu. Ini bukan ngeluh, saya sampaikan supaya Ibu ngerti. Bukan ngeluh, beda ya, ngeluh dengan tidak. DPR RI, DPRD semua lah, DPR legislatif itu tempat curhat dan keluhan masyarakat. Coba bayangkan, kita tiap hari rumah kita didatengin Bu. Ya, makanya masyarakat ini, makanya Mbak, itu kita berikan kepada ada masyarakat. Anggaran rumah aspirasi DPR di setiap dapil itu ya, totalnya untuk 2024 itu ada 86,2 miliar ya. Anggota DPR RI untuk 2024 itu bisa dapat 150 juta per orang. Jadi nggak ada lagi alasan yang disampaikan oleh Pak Hasbi tadi, benar gitu ya. Anggota DPR itu harusnya 24 jam kerjanya. Tapi semuanya difasilitasi oleh negara. Dari kami ya, menurut catatan Fitrah ya, sebenarnya kalau kita bagikan fungsi
total anggaran perumahan, anggaran tunjangan rumah untuk DPR RI dibandingkan tiga fungsi utama DPR itu fungsi legislasi, fungsi budgeting, dan fungsi pengawasan menurut catatan Fitra ya, ini berdasarkan DIPA tahun anggaran 2024 ya, DIPA petikan dari Kementerian Keuangan. Itu fungsi legislasi itu hanya mendapatkan 167,27 miliar, 48% dibandingkan tunjangan perumahan. Fungsi budgetingnya itu hanya sekitar 33 miliar, itu artinya hanya 9% dari tunjangan perumahan. Dan pengawasan itu hanya sebesar 272,6 miliar, 78%. Kesimpulannya, masakan anggaran tunjangan perumahan lebih besar dari anggaran tiga fungsi utama DPR RI. Ini menjadi pertanyaan kita. Kemudian, sebenarnya anggota DPR itu kalau menurut perhitungan kita dalam 1 tahun itu bisa dapat 16,2 miliar gaji dan yang lain-lain. Belum lagi kalau SPPD dan yang lain-lainnya. Nah, tahun 2025 Indonesia itu punya banyak beban APBN. Ini akan menjadi membebani APBN. Dan dengan anggaran yang sekarang sudah sangat cukup ya begitu sudah ya? Sudah sangat cukup. Baik. Jangan sampai membebani yang kalau anggaran APBN dibebani, rakyat korbannya. Mas Asfi. Gitu. Jangan rakyat dikorbankan karena ini. Begini. Hitung-hitungan soal besaran tunjangan rumah yang akan diterima anggota DPR masih dalam kajian. Sebagian kalangan menilai rumah dinas yang ada sekarang ini masih layak. Sebagian lagi menilai ada kerusakan signifikan. Apakah pertanyaannya alasan ini realistis untuk mengganti rumah dinas menjadi tunjangan perumahan? Yang pasti DPR harus bisa memastikan kebijakan yang dibikin ini harus efisien dan juga dapat bertanggung jawab agar tidak ada pemborosan anggaran di kemudian harinya. Serta tunjangan yang diterima wakil rakyat tidak semakin membuat kesenjangan di bawahnya. Demikianlah Dua Arah malam hari ini. Saya Audrey Chandra pamit. Terima kasih, selamat malam.